Nama saya Sukari, Ketua Primkopti Karya Mulya Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak periode pertama yaitu tahun 2005 sebagai Ketua Kopti Karya Mulya. Kebetulan Kopti Karya Mulya Sidoarjo ini membawai 270 anggota UKM tempe dan tahu. Kebutuhan akan kedelai ini sayangnya 100% masih import. Ini per bulan kebutuhan kedelainya 350 ton per bulan dari 270 anggota. Nah, ini selama ini kebutuhan itu kita pasok dari importir yang ada di Surabaya. Untuk kedelai lokalnya ini masih dalam angan-angan, belum bisa memenuhi, sehingga 100% masih import. Jadi Kopti Karya Mulya, ini saya jelaskan. Kopti itu singkatan dari apa sih? Koperasi Pengrajin Tempe Tahu Indonesia. Kebetulan yang ada di Desa Sepande, Sidoarjo ini namanya Karya Mulya. Nama ini sebenarnya juga diberikan dengan harapan yang sangat besar. Karya Mulya, ya, ini dari fundingnya koperasi dulu itu dengan harapan mudah-mudahan di Desa Sepande ini nanti terbentuk karya-karya yang sifatnya mulia. Nah, Koperasi Karya Mulya ini berdiri sejak tahun 1998, ya, semenjak Orde Baru jatuh. Kenapa berdiri koperasi? Karena pada saat itu harga kedelai dari 2.500 per kilo menjadi sekitar 9.000 per kilo, sehingga UKM tempe dan tahu yang ada di Desa Sepande ini pada menjerit, sehingga mereka untuk mendapatkan bahan baku kedelai ini sangat sulit. Nah, pada saat seperti itu para pendiri koperasi Desa Sepande berpikiran kenapa tidak mendirikan koperasi, karena kalau koperasi itu kan mindsetnya orang-orang dapat mudah untuk mendapatkan bahan baku. Nah, berawal dari situ sehingga koperasi ini berdiri dengan segala macam kesulitan dan susahnya untuk mendirikan, karena memang modal itu dari nol. Modal ini dari simpanan pokok koperasi yang saat itu sebesar Rp100.000, sehingga terkumpul dari pendaftaran yang dilakukan oleh pendiri-pendiri ini mendapat kurang lebih 200 anggota. Nah, 200 anggota kali 100.000 ini ketemu berapa? 20 juta ya. Nah, sehingga pada saat itu 20 juta pun masih bingung. Karena apa? 20 juta ini kalau kita belikan kedelai pada saat tahun 98 ini dapatnya berapa ton? Hanya sedikit sekali. Sehingga pada saat itu pendiri koperasi berpikir keras bagaimana caranya untuk mendapatkan dana fresh atau dana segar dengan cepat. Sehingga pada saat itu juga diputuskan untuk membuka simpanan sukarela dari para anggota, yang alhamdulillah pengrajin tempe tahu di Desa Sepande ternyata uangnya banyak, sehingga pada saat diumumkan kalau ada simpanan sukarela ini, mereka berbondong-bondong naruh uangnya di koperasi yang notabene koperasinya baru berdiri.
Nah, Tapi ini kayak kan kepercayaan. luar biasa kepercayaan daripada masyarakat Desa Sepandi saat itu. Sehingga pada saat itu terkumpul uang yang cukup untuk nebus kedelai sebanyak 9 ton. Sehingga koperasi mampu menyediakan bahan baku yang saat itu agak langka karena memang dari harganya melonjak tinggi seperti itu. Nah, itu. Baik, untuk program ke depan, program daripada Kopti Karya Mulia ini ada kita dirikan rumah inovasi tempe. Nah, di situ nanti kita buat suatu produk yang bahan dasarnya itu tempe. Entah itu nanti keripik tempe, yang jelas yang paling utama nanti keripik tempe, terus ada brownies tempe, sambal goreng tempe, dan sebagainya. Ini kita bekerja sama salah satunya dengan Forum Tempe Indonesia Provinsi Jawa Timur dan juga kerjasama dengan USEC. USEC ini adalah perkumpulan eksportir kedelai yang ada di Amerika. Nah, dan juga dari akademisi juga ada dari Universitas di Surabaya. Nanti Rumah Inovasi Tempe ini di samping memberi pembelajaran kepada UKM tempe supaya bisa menjual selain tempe segar, yaitu produk-produk yang saya sebutkan tadi, yang juga dikerjakan di Kopti Karya Mulia. Jadi sebenarnya harapan kita itu simpel sebenarnya. UKM tempe ini tidak ingin mereka ini kaya raya, tidak. Ya. UKM tempe ini membutuhkan kepastian bahwa stok kedelainya itu harus selalu ada. Ya, harus selalu ada. Karena apa? Mereka belinya kedelai itu tidak rata-rata tidak langsung besar. Tiap hari habis dijual, tiap hari beli. Nah, sesuai dengan kebutuhan mereka, omset mereka berapa. Jadi kestabilan pasokan ini yang kami harapkan dari pemerintah bisa menjaga kestabilan pasokan. Walaupun ya saat ini kita ini negara agraris, cuman sayangnya kedelai lokal belum pernah ada. Artinya belum tersedia cukup untuk kebutuhan UMKM tempe dan tahu. Nah, makanya dengan adanya kemarin yang sampai harga nanjak tinggi ini karena memang kedelai ini kedelai import dan ini komoditi ya. Jadi sesuai dengan hukum ekonomi, apabila banyak yang memesan atau demand, sedangkan stok terbatas, otomatis kalau hukum ekonomi kan naik harganya. Nah, ini yang berlaku sekarang. Jadi pemerintah saya harapkan atau kami harapkan dari UMKM tempe ini, pemerintah ini bisa mengatur tata niaga kedelai yang sekarang lagi di samping pandemi dan juga harga kedelai yang sangat tinggi ini cukup menyusahkan kami selaku UMKM tempe dan tahu, sehingga tata niaga kedelai ini yang sekarang dilepas ke swasta murni, ya tolong untuk pemerintah, mungkin pemerintah pusat ya bisa mengatur ulang tata niaga kedelai ini untuk melibatkan kami, karena kami ada wadah Kopti di tingkat provinsi namanya Puskopti dan di tingkat nasional namanya Gakoptindo, gabungan Kopti seluruh Indonesia lah. Mungkin kami bisa dilibatkan untuk membicarakan masalah ini. Nah, itu harapan kami.